Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas buku 100 Bagger karya Christopher Meyer. Jadi buku ini adalah buku kedua tentang 100 Bagger. Buku pertama adalah bukunya Thomas W. Phelps. Nah, Thomas W. Phelps ini sudah kita jelaskan kemarin tentang bukunya, dan itu salah satu buku yang paling bagus dalam investasi saham. Nah, kita sekarang sampai ke bab 1, Introducing 100 Bagger atau memperkenalkan 100 Bagger. Sekarang kita sampai ke part 2. Jadi di sini Thomas W. Phelps itu menyarankan kita jangan melakukan market timing. Jadi jangan keluar atau masuk ke pasar karena kita menduga akan terjadi sesuatu di pasar. Market timing intinya seperti itu. Contoh, kita di 2017 itu harga saham naik bagus, maka kita terus, wah ini mau ada kenaikan tinggi nih, ayo kita beli kayak gitu. Terus ketika mau COVID mulai awal itu langsung kita jual kayak gitu. Itu market timing. Nah, tapi kita harus cari potensial 100 Bagger di pasar bearish. Jadi ketika contoh di COVID kemarin bulan Maret itu kan pasar lagi turun-turunnya, itu kita malah harus mencari saham yang potensial 100 Bagger kemudian kita membelinya. Jadi seperti itu. Jadi fokusnya harus jangka panjang dan menggunakan pasar bearish atau pasar turun itu sebagai waktu kita membeli barang bagus dengan harga yang murah. Nah, Thomas W. Phelps itu menjelaskan ada suatu daftar tentang berapa persentase growth atau berapa persentase tingkat pertumbuhan dan berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai 100 Bagger. Jadi ketika 14% per tahun pertumbuhannya, maka perlu waktu 35 tahun. Kalau 16,6% tingkat pertumbuhan per tahunnya, maka untuk mencapai 100 Bagger itu perlu 30 tahun. Kalau tingkat pertumbuhannya 20%, maka perlu waktu 25 tahun untuk mencapai 100 Bagger. Nah, bila tingkat pertumbuhannya 26%, maka perlu waktu 20 tahun untuk mencapai 100 Bagger. Nah, tapi ketika tingkat pertumbuhannya 36% per tahun, maka cuma butuh 15 tahun. Pelajaran di sini adalah berarti ketika makin tinggi tingkat pertumbuhan, maka waktu yang kita butuhkan untuk mencapai 100 Bagger itu makin rendah. Kalau kita ingin cepat jadi kaya, berarti tingkat pertumbuhan kita harus semakin tinggi. Ini penting sekali. Karena itu kunci 100 Bagger adalah kita harus memegang atau mempunyai saham-saham yang tingkat pertumbuhannya tinggi dalam jangka panjang. Jadi tidak bisa saham-saham yang tingkat pertumbuhannya tinggi tapi cuma dalam 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Tapi harus konsisten pertumbuhannya tinggi dalam jangka panjang. Plus kemudian harus kita pegang dalam jangka panjang juga. Contoh, tadi perusahaan 36% per tahun selama 15 tahun sudah bisa 100 Bagger. Maka minimal kita harus memegangnya selama 15 tahun. Jadi dalam jangka panjang. Jadi tadi saya ulangi lagi, kunci untuk mencapai 100 Bagger adalah 1. Tingkat pertumbuhan tinggi dalam jangka panjang, jadi konsisten. Yang kedua adalah harus dipegang sahamnya dalam jangka panjang juga. Nah, Thomas W. Phelps itu menyarankan kita untuk mencari metode, material atau produk baru. Kenapa begitu? Jadi hal-hal baru atau inovasi baru itu akan membuat kualitas kehidupan orang-orang akan naik, terus bisa membuat orang-orang menyelesaikan masalah atau melakukan sesuatu dengan lebih cepat, lebih baik, lebih murah, dan lain-lain. Hal ini pasti akan diadopsi oleh mayoritas orang. Contoh,
Kalau kita mobil listrik sekarang yang paling terkenal adalah Tesla. Tapi nanti beberapa tahun lagi pasti akan banyak sekali mobil listrik. Nah gitu. Jadi kalau kita investasi di tahun 2000-an, 2008, 2009, maka di awal-awal Tesla itulah kita harusnya membeli saham Tesla. Dan kita jual di saat-saat ini ketika Tesla lagi PE-nya lagi mahal-mahalnya. Jadi seperti itu. Nah, saham-saham yang inovasi-inovasi ini yang itu jadi potensial jadi saham 100 bagger. Karena apa? Karena tingkat pertumbuhannya yang sangat tinggi. Terus Thomas Webber itu menyarankan kita untuk melupakan day to day market fluktuasi. Jadi maksudnya kita harus membiarkan atau melupakan market fluktuasi pasar saham yang terjadi setiap hari. Jadi setiap hari kita tuh pasti akan mengalami kenaikan penurunan pasar saham. Jadi naik 1%, turun 1%, naik 2%, turun 2%. Itu hal yang sangat biasa. Dan itu harus kita tidak pedulikan. Kalau kita pedulikan, maka fokus kita malah ke itu. Dan itu adalah hal yang sangat tidak penting. Hal yang penting yang seharusnya kita lakukan adalah mencari saham-saham yang potensial 100 bagger. Banyak orang itu gara-gara dia memberi perhatian yang besar pada fluktuasi harian pasar saham, akhirnya dia menjual di saat yang tidak tepat atau menjual karena alasan tidak tepat. Contohnya karena market timing. Terus karena memang dia trading, jadi dia membeli untung 2% menjual, untung 1% menjual. Jadi seperti itu. Dan ini adalah bukan alasan yang benar untuk seseorang untuk berinvestasi atau menjual sahamnya. Jadi basic rule of investing atau peraturan dasar, salah satu peraturan dasar dalam investasi adalah jangan sekali-kali mengambil sikap atau tindakan investasi karena alasan yang bukan investasi. Banyak orang yang menjual sahamnya karena takut harganya turun. Jadi bukan karena perusahaannya jelek, tapi takut harganya turun. Dan itu bukan alasan investasi. Terus contoh kemarin ada heboh-heboh masalah FPI, Laskar FPI. Nah itu kan langsung heboh ya. Nah itu banyak orang yang terus menjual sahamnya. Dan itu adalah alasan non-investasi yang harusnya bukan atau tidak menjadi sebab kita menjual saham-saham kita. Ini penting sekali. Kapan kita harus menjual? Jadi kita harus menjual saham kita ketika kita melakukan kesalahan. Selama kita menganalisis suatu perusahaan atau emiten, pasti kita akan mendapatkan saat-saat di mana kita itu melakukan kesalahan. Karena kita semua manusia biasa yang ada komponen emosi. Jadi kita pasti ketika sudah suka pasti merasa oh ini baik nih. Jadi kadang kita tidak masuk akal. Ketika kita sadar kalau kita melakukan kesalahan, maka kita harus berhenti dan kita harus menjual saham itu. Jadi menjual saham harus berdasarkan alasan yang benar, yaitu alasan investasi. Selain alasan bila alasannya non investasi seperti Laskar SPI atau COVID kemarin, maka kita harus tidak boleh menjual. Jadi seperti itu. Part 2 bab 1 introducing 100 bagger. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.